Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd. Para peserta, saya belum ta'aruf ini dengan para peserta yang hadir dalam ruang Zoom ini ya. Tapi saya akan memulai dengan sebuah ajakan kepada kita semua. Mari kita memuja Allah atas semua karunia yang diberikan kepada kita. Hingga pada saat ini, pada detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengucurkan karunia kepada kita. Tidak saja karunia itu pada hal-hal yang bersifat material, hal-hal yang bersifat zahir, tapi juga lebih dari semuanya adalah hal-hal yang bersifat batini atau batin. Karena itulah, tidak ada diksi yang paling tepat ya, yang paling berharga yang bisa kita ucapkan sebagai makhluk, kecuali kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa besar beliaulah bertungkus lumus dalam sirah hayahnya, sehingga kita hari ini bisa menikmati betapa luar biasanya hidup di dalam bimbingan sunnah beliau. Beliaulah qudwah terbaik, beliaulah uswah terbaik bagi seluruh makhluk di alam semesta ini. Ya, saya tolong dibimbing dulu, bagaimana mekanisme kita di dalam berdiskusi pada ruang ini? Toyib Ustadz, di sini kita kalau misalnya yang akhwat itu tidak diperkenankan Ustadz untuk menampilkan wajah. Jadi hanya opsi audio Ustadz yang hidup. Jika nanti Ustadz kiranya akan mengajak diskusi peserta meeting Zoom hari ini. Yang saya tanyakan bukan masalah melihat wajahnya. Maksud saya berapa lama saya presentasi. Oh gitu Ustadz. Sampai jam 3 Ustadz. Jam 3. Ya. Setelah itu jika waktunya memungkinkan kita akan Ustadz? Tanya jawab sekitar 10 menit Ustadz. Jadi saya akan memulai diskusi kita karena judul yang diberikan kepada saya ini adalah tentang sinergitas antara spiritualitas dan intelektualitas seorang guru ya. Saya akan memulainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ya, pada surah Luqman, misalnya ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Apakah kamu tidak memperhatikan, tidak melihat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah menundukkan langit dan bumi. Allah menundukkan langit dan bumi dengan kekuasaannya, dengan menciptakan sistem yang berlangsung pada alam semesta ini. Alam semesta ini punya mekanisme. Mekanistik yang berlangsung itu adalah salah satu bukti kekuasaan Allah, bagaimana Allah menundukkan mereka. Wa ma fil ardi, begitu juga di bumi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan benda-benda bumi, semua ada mekanisme, semua ada sistem yang berjalan. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu. Lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajak kita untuk melihat, menganalisis, berpikir tentang langit dan bumi, lalu Allah katakan wa asbagha 'alaikum ni'amahu, Allah cukupkan bagi kamu nikmatnya. Nikmat itu dikatakan Allah ni'amahu, segala nikmat-nikmatnya, zahiratan wa batinah, ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Kalau begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada menciptakan secara garis besarnya dua nikmat. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah menyempurnakan bagi kamu dua nikmatnya, nikmat zahir dan nikmat batin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan wasilah-wasilah bagi kita untuk bisa memahami nikmat zahir dan nikmat batin itu. Walaupun pada hakikatnya kita tidak bisa mengetahui substansi sebenarnya dari berbagai nikmat itu. Tapi ada wasilah kita untuk mengenal nikmat-nikmat itu. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Dan untuk mengenal itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kepada diri kita sebagai manusia mekanisme untuk bisa berinteraksi dengan nikmat zahir dan nikmat batin itu. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Karena itulah setiap benda, setiap makhluk di muka bumi ini selalu saja memiliki ada unsur zahir, ada unsur batin. Manusia sebagai makhluk yang berada di muka bumi ini, menjadi khalifah di muka bumi ini, Allah berikan secara garis besarnya dua nikmat. Ada zahir, ada batin. Begitu juga Allah ciptakan benda-benda yang lain di muka bumi ini. Ada zahir, ada batin. Misalnya kita melihat pohon-pohonan. Kita hanya bisa melihat nikmat zahir. Sesuatu yang zahir. Sesuatu yang bersifat biologis. Sesuatu yang bersifat materialis. Kita lihat. Tapi sesungguhnya sebatang pohon itu bukanlah hanya sesuatu yang ada pada apa yang kita indera. Realitas pohon adalah realitas objektifnya, itu ada yang zahir, ada yang batin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an misalnya pada surah ya, ayat 44. Isra 44 Allah katakan tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Jadi langit as-samawat Allah menggunakan kata jamak karena kita paham bahwasanya memang langit itu berlapis-lapis, bertingkat-tingkat sampai 7 tingkat. Sementara bumi itu dijelaskan dalam bentuk tunggal karena bumi memang satu. Lapisan-lapisan bumi yang berlapis-lapis, tapi bumi adalah satu. Walaupun ada hadis mengatakan tentang lapisan bumi, tapi yang dimaksud bukan bumi seperti langit, tidak. Punya tingkatan lapisan-lapisan, tapi adalah tentang kulit-kulit bumi yang berlapis-lapis. Dan Allah katakan, langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah. Tidaklah sesuatu, kata Allah Subhanahu wa taala, illa yusabbihu bihamdih, kecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pohon juga ada unsur zahir, ada unsur batin. Ada unsur zahir, ada unsur batin. Begitu juga batu, bebatuan. Kita melihat batu itu dan tidak diklasifikasikan sebagai makhluk hidup memang. Dan orang Arab menyebutnya dengan numu, tumbuh. Bukan hidup, bukan hayat. Tetapi batu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mukjizat Rasulullah SAW ketika batu memberikan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Begitulah benda-benda yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ada unsur zahir dan ada unsur batin. Dan kita belakangan kan bisa menemukan tentang realitas objektif itu, tentang unsur zahir dan batin pada setiap benda. Pada setiap tumbuh-tumbuhan, pada setiap makhluk hidup. Ada unsur zahir dan ada unsur batin. Kalau itulah dimensi makhluk, ada zahir dan ada batin, tentu ada sesuatu yang perlu kita bicarakan di sana. Tentu ketika kita berinteraksi, terutama ya untuk manusia dengan manusia, ketika kita berinteraksi kita tidak melihat manusia hanya sebagai makhluk biologis. Manusia tidak hanya sebagai tumpukan-tumpukan daging, tulang, diisi oleh lebih dari 80% air, kemudian zat-zat yang lain sebagai unsur tubuh manusia secara biologis, tidak. Tapi pada manusia ada unsur-unsur batin. Ada unsur-unsur yang bersifat imaterial. Sesuatu yang bukan berasal dari proton, neutron, elektron, ataupun positron, tidak. Tapi ada unsur-unsur lain pada tubuh manusia. Itulah unsur-unsur yang disebut dengan unsur batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada unsur dalamnya. Ada yang bersifat imateri. Jadi para guru-guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lebih jauh mendalami hal itu,
Ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan terkait dengan tema yang telah diberikan tadi kepada kita. Kalau kita berangkat kepada alam mikro manusia, kita melihat bahwasanya pada unsur manusia itu ada zahir, ada batin. Tapi kalau kita mencoba memperinci bagaimana klasifikasi itu, ternyata lebih rumit dari apa yang pernah kita bayangkan. Tidak ada bimbingan kita yang lebih otentik untuk menjelaskan ini kecuali Al-Quran. Dan kita temukan dalam Al-Quran ada beberapa terminologi kalau bicara tentang manusia. Misalnya Allah menggunakan kata al-jasad, hadis menggunakan kata al-badan, jasad dan badan. Ini pasti semua kita akan menangkap ini adalah unsur-unsur yang bersifat biologis. Adalah puzzle-puzzle yang terbangun pada diri kita adalah unsur-unsur yang bersifat material, unsur-unsur biologis. Tetapi ada istilah-istilah lain yang kita temukan dalam Al-Quran. Kata al-aqal. Walaupun Al-Quran tidak ada menggunakan dalam bentuk noun, ya, dalam bentuk isim al-aqlu, kecuali dalam hadis sangat banyak sekali al-aqlu, ya. Walaupun menggunakan dengan kata kerja, apakah itu kata kerja masa lampau atau masa sedang berlangsung, tapi al-aql adalah bagian dari unsur kemanusiaan kita. Di samping itu Allah juga menggunakan ada kata ad-nafs, ada kata qalb. Pada unsur jasad, ya, jasad, al-aqlu, al-qalbu, an-nafsu, kita melihat lebih banyak di sini pada dimensi kemanusiaan kita itu unsur-unsur yang batin ketimbang unsur-unsur yang zahir. Unsur yang zahir sangat sederhana sekali. Apa yang bisa kita lihat, kita rasakan, kita dengar, dicerap oleh indrawi kita, itulah unsur-unsur zahir. Tetapi unsur-unsur batin, ya, bagaimana itu al-aqlu? Apa itu disebut dengan al-aqlu? Bagaimana itu al-qalbu? Bagaimana itu ar-ruhu? Bagaimana itu an-nafsu? Itu adalah sesuatu yang gaib bagi kita. Mungkin kita bisa menunjuk al-aqlu itu adalah makamnya pada al-mukhu, pada otak. Kemudian al-qalbu secara fisik, secara biologis itu adalah jantung kita. Bisa saja kita katakan seperti itu. Akan tetapi yang dimaksudkan secara batin di sini adalah sesuatu yang tidak bisa kita indera. Al-aqlu adalah kerja dari akal itu sendiri. Al-qalbu adalah sesuatu yang tidak bersifat biologis, bukan jantung dalam pengertian biologis itu. Tetapi suatu adalah sumber pemahaman kita. Begitu juga ar-ruhu. Sehingga Allah mengatakan tatkala kita bertanya tentang ruh, ya, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Itu hanya urusan Tuhan. Sehingga Allah mengatakan ruh itu urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan aku tidak memberikan ilmu, kata Allah, kecuali sedikit saja tentang masalah ruh itu. Begitu juga an-nafsu. Jadi pada diri manusia itu lebih banyak unsur-unsur yang bersifat batin daripada unsur-unsur yang bersifat zahir. Karena itulah, dalam konteks kajian kita ini, tentang hubungan spiritualitas dan intelektualitas, ini sebenarnya kerja zahir atau kerja batin pada diri manusia. Intelektual itu adalah sesuatu unsur yang zahir atau batin. Spiritual itu unsur zahir atau unsur batin? Jawabannya adalah, kalau kita bicara tentang masalah intelektualitas, itu memang sumbernya, ya, tempat makamnya, berdirinya, itu pada kerangka biologis kita. Tapi pemikiran itu sendiri adalah kerja sesuatu yang bersifat gaib pada tubuh kita, sesuatu yang imateri. Memang kita bisa menerima informasi dan menganalisis informasi, menyimpan informasi, men-saving informasi dalam rambut-rambut saraf kita yang triliunan itu. Tapi sebenarnya itu hanya perangkat hardware pada tubuh kita. Softwarenya sesuatu yang bersifat gaib. Sesuatu yang bersifat gaib. Apatah lagi spiritualitas. Ya, spiritualitas adalah sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib. Karena itulah berbicara tentang intelektualitas, berbicara tentang spiritualitas, itu bukan berbicara tentang onggokan-onggokan daging dan tulang, tetapi adalah berbicara tentang perkara-perkara yang sangat imateri, yang imateri sekali. Walaupun sebenarnya, ya, kita melakukan inferensi di dalam pemikiran kita
dalam otak kita, di dalam pemahaman kita, itu berangkat dari nalar-nalar biologis kita. Maksudnya begini, intelektual itu kan, informasi yang diperolehnya, itu informasi apa yang kita lihat, yang bersifat materi, apa yang kita dengar, yang bersifat gelombang suara, yang bisa dibuktikan, apa yang kita rasakan, semuanya mengacu kepada yang materi. Tetapi itu adalah pijakan sebagai alat, dan kemudian ketika menganalisis pada otak kita, akhirnya juga bersifat yang imateri. Jadi, ketika kita menjadi seorang pendidik, berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa kita, dengan murid-murid kita, dengan para pelajar-pelajar kita, thalib-thalib kita, itu sebenarnya bukanlah hubungan antara sesuatu yang bersifat biologis semata. Sehingga kita memperlakukan mereka adalah sebagai manusia yang merupakan onggokan-onggokan konklusi dari biologis, tidak. Tapi kita sedang berbicara tentang sesuatu yang bersifat spiritual. Karena itulah, tatkala seseorang melakukan interaksi dengan orang lain, terutama dalam pendidikan, ketika dia hanya menghubungkan intelektualitas semata, relasinya relasi intelektual semata, tanpa menghubungkan unsur-unsur yang lain, maka sesungguhnya dia gagal mendefinisikan tentang kemanusiaan mad'unya, kemanusiaan muridnya, kemanusiaan mahasiswanya. Oleh sebab itu ya, kita akan membahas nanti lebih jauh beberapa ayat yang menjelaskan di sini. Dan sekarang lagi tren ini kan, hasil-hasil penelitian yang mengatakan bahwasanya keberhasilan manusia itu kan tidak saja disebabkan oleh intelektual ya, quotient ya, atau IQ, kemudian tapi dipengaruhi juga oleh emotional quotient, tentang kemampuan intelektual, maksudnya adalah kecakapan emosi kita, dan belakangan kembali digaungkan ya dengan SQ, dengan spiritual quotient. Karena memang begitulah. Kegagalan pendidikan kita atau kegagalan relasi-relasi kita antara sesama manusia karena selalu mengkapling-kapling bahagian itu dan tidak integral kita lakukan tatkala kita beradaptasi, tatkala kita berkomunikasi, dan tatkala kita mengkalkulasikan seseorang itu yang ada di hadapan kita. Jadi misalnya kita melihat ya di dalam Al-Quran, pengetahuan manusia selalu berinteraksi pada dua objek ya, zahir dan batin. Zahir dan batin. Misalnya kita melihat ya, ketika orang hanya memfokuskan pada pengetahuan lahir semata, maka sesungguhnya pengetahuannya terhadap sesuatu itu sangat tidak memadai. Dan begitulah ketika orang hanya fokus pada hal-hal yang bersifat intelektual saja, walaupun juga intelektual itu seperti yang kita katakan tadi adalah sesuatu yang imateri, tetapi kan objek-objeknya itu selalu berangkat dari sesuatu yang materi. Ketika manusia hanya menyimpulkan sesuatu itu dari perspektif material, maka dia gagal dalam kehidupannya, gagal dalam interaksinya, gagal dalam pengajarannya, gagal dalam semua sesuatu yang berhubungan dengan orang lain. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah Ar-Rum, misalnya Allah mengatakan begini. Kita melihat kegagalan itu ya. Wa'adallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Di sini kita lihat, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya'lamuna zahiran, mereka hanya mengetahui yang zahir-zahir saja. Artinya manusia, kebanyakan mereka hanya terfokus pada relasinya itu hal-hal yang bersifat material, hal-hal sesuatu yang bisa diindera. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya melihat yang zahir dalam kehidupan dunia ini semata. Akhirnya apa?
mereka tidak menghubungkan yang bersifat spiritual dalam hidupnya. Ketika itu apa yang terjadi? Mereka gagal dalam hidupnya. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Dan mereka terhadap hari akhirat lalai. Artinya tidak masuk dalam pertimbangan, ya, dalam pertimbangan mereka untuk mengimani, untuk meyakini, bahkan untuk menjadikan sebagai referensi dalam interaksi mereka. Akhirat itu sesuatu yang bersifat ghaib bagi kita hari ini, bukan sesuatu yang zahir hari ini. Memang nanti pada akhirnya akan zahir bagi kita, tapi pada hari ini dia nggak bisa kita indra, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita rasakan. Tetapi apakah konklusi kita terhadap akhirat itu, atau apakah pengetahuan kita terhadap akhirat itu sesuatu yang tidak bermakna? Justru sama sekali, sangat bermakna sekali, karena itu adalah realitas objektif yang ditunda untuk hadir di hadapan kita. Maka Allah katakan, wahum anil akhirati hum ghafilun. Kenapa tadi? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui hal-hal yang zahir dalam kehidupan dunia ini dan tidak mengkorelasikannya dengan hal-hal yang bersifat batin. Orang yang mempercayai hari akhirat itu orang yang mengintegrasikan antara pengetahuan lahiriahnya, pengetahuan materialismenya, bukan materialisme ya, tapi materialitasnya dengan hal-hal yang bersifat spiritualitasnya. Kemudian, ya, pengetahuan lahir atau pengetahuan terhadap material itu juga seyogyanya ya bisa menghantarkan seseorang untuk pengetahuan yang imaterial. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya pada surah Rum ayat 8 misalnya, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Dan beberapa ayat berikutnya. Apakah kamu tidak memikirkan? Kata tafakkur itu adalah gerak. Gerak artinya adalah upaya yang dilakukan oleh logika kita, oleh akal kita, oleh akal kecerdasan kita. Gerak artinya, kata fakkar itu arti awalnya gerak. Kata fakkaru artinya berpikir. Menggerakkan daya intelektual kita untuk memahami sesuatu. Apakah kamu tidak menggerakkan daya intelektual kamu pada diri kamu? Allah mengawalinya dari alam mikro, diri sendiri. Fi anfusikum ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Ketika manusia berpikir tentang dirinya, tentang alam mikro, tentang hal-hal yang bersifat material, ujung-ujungnya apa? Illa bil haqq ya. Ma khalaqallahu as-samawati wa ma bainahuma illa bil haqq. Wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim kafirun. Bi liqa'i rabbihim itu sesuatu yang bersifat spiritual. Jadi pengetahuan yang bersifat material itu menghantarkan kepada pengetahuan yang bersifat spiritual. Artinya intelektual kita yang kita gerakkan sebagai potensi kita untuk memahami sesuatu itu punya korelasi objektif kalau kita objektif menggunakannya terhadap spiritualitas. Dan begitu juga ketika Allah misalnya. Ini bahkan berhubungan dengan alam makro dan alam mikro. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan surah Al-Alaq yang pertama, Allah katakan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayul khalaq? Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan semua alam semesta. Tetapi di situ, apakah di situ terbebas dari unsur-unsur spiritual? Tidak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pembacaan yang terbaik yang bisa menghantarkan sa'adatun fid dunya wal akhirah itu pembacaan yang menghubungkan antara intelektual kita dengan spiritualitas kita. Jadi pembacaan intelektualitas kita dan spiritualitas kita. Itu yang diperintahkan kepada kita. Iqra. Iqra, baca. Yang dibaca apa? Alam semesta. Tapi membaca alam semesta dengan menghubungkan
dengan spiritualitas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ini bukti-bukti berikutnya tentang alam mikro. Iqra wa rabbukal akram. Dihubungkan lagi ketika kita membaca tentang alam semesta, tentunya dengan menggunakan intelektualitas kita, tapi di situ hadir spiritualitas kita, dan kesimpulannya adalah wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha mulia, maha pemurah. Semua alam semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala karena kemurahan Allah. Karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti-bukti kemurahan itu tatkala kita membaca alam semesta, kita melihat sebuah sistem. Sebuah sistem yang dimana sistem itu berlangsung untuk semua makhluk, dan masing-masing ada sifat-sifat yang include dalam sistem besar, grand design yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu. Masing-masing punya tempat di situ. Masing-masing punya mesin-mesin kecil yang terhubung dengan sistem yang besar itu. Itu adalah warabbukal akram. Tuhanmu yang akram, yang maha mulia. Kata akram adalah maha mulia. Kenapa mulia? Karena Allah memberikan semua itu. Memberikan nikmat-nikmat itu kepada hambanya. Cara majanan, cara gratis. Dan semuanya untuk kemaslahatan. Jadi, para ustazah ya, para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini untuk membaca segala sesuatu itu dari dua dimensi. Dimensi zahir dan dimensi batin. Sekali lagi tadi, dimensi zahir itu adalah nikmat Allah. Dan dimensi batin itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika kita membacanya, kita membaca tidak saja dengan hanya intelektualitas kita semata, tetapi juga dengan spiritualitas kita. Dan itulah kemanusiaan kita sebenarnya. Karena perangkat-perangkat kemanusiaan itu tidak saja yang zahir, tapi juga yang batin. Oleh sebab itulah, tatkala kita berhubungan dengan manusia-manusia yang lain, kita bukan sedang berinteraksi dengan onggokan-onggokan zahir saja. Tapi kita sedang berinteraksi dengan manusia yang bersifat spiritualitas, yang spiritual. Jadi semua makhluk, semua manusia itu adalah makhluk spiritual. Karena itulah tidak bisa kita hanya menghubungkan segala sesuatu itu hanya yang bersifat mekanistik. Dalam pengertian hanya berhubung dengan intelektualitas kita semata. Tetapi juga harus berhubungkan dengan spiritualitas. Iya, kita coba mengikuti pola-pola yang dikembangkan belakangan. Adanya tentang emotional quotient, tentang emosi. Kalau kita kembali kepada terma-terma yang digunakan dalam Islam, seperti tadi al-jasad, jasadun, jasad, kemudian ada nafs, ya ada nafs. Apa itu nafsu sebenarnya? Ini sangat menarik dalam Al-Quran. Kata nafsu itu pada awalnya bermakna diri. Tapi nafsu itu juga merupakan sebuah potensi dari berbagai unsur. Bahkan ya kalau kita melihat tatkala Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh seseorang, Allah menggunakan bukan menggunakan kata roh, tapi kata nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang dicabut itu an-nafs. Allah tidak menggunakan kata ar-ruh, tapi an-nafs. Kenapa? Demikian. Ternyata manusia memang ada unsur jasad, ada jasad biologis, ada ruh. Ini potensi utamanya, zahir dan batin. Tetapi ketika zahir dan batin itu bertemu, ada unsur-unsur lain yang terjadi. Saya tidak tahu apakah itu bersifat kimiawi atau apa, tapi ada yang terjadi pada diri manusia. Itu yang disebut dengan an-nafs. Nafsu itu bisa dikatakan al-hawa. Nafsu itu adalah suatu potensi bagi diri kita untuk menyukai, membenci, mencintai, marah, gembira, senang, duka cita, dan seterusnya. Itu emosi. Itu ada pada an-nafs. Dan nafsu itu ketika berpadu jasad dan roh, maka muncul an-nafs tadi,
Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau manusia tidak punya nafsu, maka manusia akan mati karena dia ada unsur biologis pada dirinya. Ada unsur biologis yang dia hidup dengan 80% air, yang membutuhkan nutrisi, membutuhkan gizi. Kalau dia tidak punya nafsu untuk makan, untuk minum, maka biologis akan mati. Maka roh tidak akan bisa hidup di muka bumi ini bersemayam pada al-jasad. Makanya Allah yang Maha Alim ya, memberikan satu potensi bagi manusia an-nafsu. Tapi karena an-nafsu ini selalu bersifat berlebih-lebihan, karena itulah Allah menciptakan ada penyeimbang. Roh tadi adalah kecenderungan manusia kepada kebaikan karena dia berasal dari Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala meniupkan wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan aku tiupkan padanya rohku, kata Allah. Yang bersifat sangat spiritual sekali, kan begitu? Kecenderungannya adalah ilahiyah. Kecenderungannya adalah ketaatan kepada Allah. Kecenderungannya adalah tauhid. Akan tetapi hal ini bisa pudar disebabkan oleh nafsu, an-nafsu. Karena nafsu itu sering berlebih-lebihan. Jadi, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsal amaratu bisu'. Kata Allah SWT merekam ungkapan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Aku tidak memperturutkan hawa nafsuku. Kata Nabi Yusuf, kenapa? Karena dia cenderung destruktif, cenderung berlebih-lebihan. Karena itulah Allah memberikan penyeimbang al-aqlu. Al-aqlu menyeimbang untuk berkoordinasi, ya, menstabilkan emotional quotient itu ya, emosi itu, menstabilkan itu agar dia tidak berlebih-lebihan. Karena itu al-aqlu di dalam Al-Quran, kalau kita melihat dari Al-Quran, tidak hanya al-mukh, bukan hanya otak, bukan hanya kerja otak, tapi juga kerja hati, qalbu. Banyak bukti-bukti yang menjelaskan tentang itu ya, kita melihat. Dan al-aqlu itu, yang berpusat pada al-mukhu, otak manusia itu hanya sebagai media. Media untuk menganalisis, menerima informasi, mata melihat, dikirim ke otak, telinga mendengar, dikirim ke otak, kulit kita meraba, dikirim ke otak, dan semua dikirim ke otak, lalu dianalisis, dikonklusikan. Tapi bukan dia pemutus. Pemutus itu adalah al-qalbu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalnya ya, kita lihat, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Itu kan penduduk neraka jahanam itu terdiri dari jin dan manusia. Mereka diberi qulub, apa qalbun, jamak dari qalbun, qulub, hati. Allah tidak menyebutkan al-mukhu, Allah tidak menyebutkan al-fikru, tapi Allah menyebutkan al-qalbu. Karena hatilah sebagai raja yang menyimpulkan, sementara al-mukhu adalah alat analisis. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka ada qalbun, hati, ya, la yafqahuna biha. Tidak bisa memahaminya. La yafqahuna, tidak bisa memahaminya. Walaupun Allah mengatakan berikutnya, walahum a'yun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am, itu menunjukkan bahwasanya lahum a'yun itu adalah perangkat-perangkat untuk memberikan informasi kepada otak kita, tetapi yang akhirnya juga mengkonklusikan itu, memahami itu adalah al-qalbu, bukan al-aqlu. Makanya lahum qulubun la yafqahuna biha. Ini dalam hubungannya dengan emosi question itu, banyak orang mengatakan ya, bahwa saya itu berpusat di hati. Betul, memang berpusat di hati. Bahwa emosi itu. Tapi emosi itu bukanlah sesuatu yang terpisah dari al-aqlu. Jadi, itu adalah konklusi dari hubungan di antara al-aqlu, ya, an-nafsu, kemudian al-qalbu yang menyimpulkannya. Karena itulah, ketika manusia, apakah manusia itu baik atau tidak, itu bukan hanya tergantung kepada al-mukhunya, al-fikrunya, tapi sangat tergantung kepada qalbunya, hatinya. Karena itu dalam tazkiyatun nafs,
Itu yang ditazkiyah itu sebenarnya adalah qalbunya. Karena disitulah pusat konklusi manusia bergerak. Pusat konklusi manusia. Memang belakangan ada penelitian, misalnya begini. Cinta itu tempatnya di hati atau di otak. Hasil penelitian mengatakan bahwasanya cinta itu di otak. Ya, itu di otak, itu permainan imajinasi, permainan otak manusia. Betul, ketika dia mengolah informasi di otak manusia, di khayal manusia. Tetapi sebenarnya itu punya hubungan objektif dengan hati manusia. Punya hubungan. Walaupun kerja otak itu sebagai alat mekanisme yang mengolah datanya, tetapi menyimpulkannya, merasakan di hati. Dan sebagai fitrah manusia, nggak ada manusia yang mengatakan, aku jatuh cinta. Nggak ada itu. Tapi aku jatuh cinta. Aku mencintainya. Bukan aku mencintainya, nggak ada itu. Tapi aku mencintainya. Jadi seperti itu. Maka kita manusia ini adalah makhluk yang kompleks. Karena itu sekali lagi, tatkala kita mau berinteraksi dengan manusia lain, apakah itu orang lain ataupun itu para murid-murid kita, dalam pengajaran kita nggak bisa hanya mengambil satu aspek dari kemanusiaan mereka. Tapi harus semuanya. Kita kembali kepada kaji kita tadi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati manusia. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Itu hati manusia. Jantung manusia. Bukan jantung dalam bentuk fisik ya biologis, tapi jantung dalam pengertian spiritual, dalam pengertian imateri tadi. Kesadaran-kesadaran kita tadi yang bersifat qalbiyah. Iya. Jadi tadi kan begini. Biasanya Allah Subhanahu wa taala ya, ketika mencabut nyawa, bukan biasanya ya, ketika Allah menggunakan istilah untuk mencabut nyawa kita itu an-nafsu. Sebagaimana dikatakan tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tetapi ketika berbicara di luar pertemuan biologis kita, ya, itu Allah selalu menyebut ar-ruh. Allah sering Allah menggunakan dengan kata ar-ruh. Ar-ruh. Ya. Misalnya ketika kita di alam arwah. Pada alam arwah itu ada dialog. Alastu birabbikum qalu bala syahidina. Ada dialog, sebutan-sebutan ruh yang digunakan. Ar-ruh. Ketika kita sudah wafat, ya, sering dijelaskan di mana ruh kita bersemayam. Di mana ruh kita? Ternyata kalau orang beriman itu di paruh burung hijau di surga. Disebut dengan kata ruh. Jadi ketika mereka berpadu, disebut an-nafsu. Karena an-nafsu itu adalah hubungan di antara relasi-relasi yang kita sebutkan tadi. Di situ ada ar-ruh, di situ ada al-hawa, keinginan-keinginan kita, dan di situ adalah penyeimbangnya adalah al-aqlu. Jadi para asatizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah menjadi seorang guru, menjadi niscaya juga. Sebelum menjadi seorang guru, harus pastikan, dalam tanda petik, pastikan kita sudah memahami semua unsur-unsur kemanusiaan kita. Lokus yang terdalam, lokus yang terpenting bagi kita adalah al-qalbu itu. Karena itulah seorang guru seyogyanya, dia sudah mengisi apa yang paling dibutuhkan oleh qalbiyahnya. Apa yang paling dibutuhkan oleh qalbiyahnya? Karena unsur terpentingnya adalah ar-ruh. Ar-ruh. Maka baginya harus mempersiapkan bagaimana muamalah dirinya, ruhnya dengan Rabbnya. Unsur-unsur yang spiritual ini tidak akan bisa hidup bahagia sa'adah, hati yang sa'adah, hidup yang akhirnya menjadi kesimpulan diri hidup yang sa'adah itu nggak bisa. Kecuali kita telah memenuhi unsur-unsur yang wajib ada pada qalbiyah kita. Apa itu? Ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengenal Tuhannya, menghubungkan dengan Tuhannya, selalu berinteraksi dengan Tuhannya. Dia kenal Tuhannya, dia bermuamalah dengan Tuhannya. Dan dia hidup
dalam pedoman Tuhan. Itulah manusia spiritual. Sebelum kita bisa menjadi manusia spiritual seperti ini, maka akan sukar menjadi guru yang berhasil mendidik anak-anak murid kita. Karena kita bukan hanya transfer ilmu, bukan hanya transfer saja. Kita bukan handphone, ponsel yang hanya memberikan informasi, mengantarkan informasi, bukan hanya tukang pos, tidak. Tapi kita ingin mendidik manusia. Tidak hanya transfer ilmu, tapi juga adalah tentang moralitas, tentang kemanusiaan, tentang unsur-unsur kemanusiaan kita. Menjadikan manusia itu betul-betul menjadi manusia. Unsur spiritual. Karena itulah semua guru-guru kita berbekal diri dengan akidah, dengan tauhid. Dengan tauhid. Karena itulah kebenaran objektif, itulah keadilan. Tauhid tadi. Maka penuhi dengan tauhid. Selalu bermuamal, selalu memiliki korelasi dengan Rabb-nya. Artinya mengingat Rabb-nya. Itulah unsur-unsur spiritual. Dan karena itu akhirnya ketika dia menjabarkan satu ilmu, apapun ilmu itu, karena kullu min indillah, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya enggak ada dikotomisasi ilmu, enggak ada dikotomisasi, enggak ada ilmu dunia, ilmu akhirat, enggak ada. Ya. Ilmu umum, ilmu agama enggak ada. Pada hakikatnya. Karena semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita menggunakan ada ilmu dunia dan ilmu akhirat, itu bukan dikotomisasi, itu hanya untuk kategorisasi. Tapi pada hakikatnya semua itu memiliki korelasi kita dengan Rabb kita. Itulah yang kita sebut ya dengan ayat kauniyah dan ayat qauliyah itu kan. Ayat kauniyah adalah berbicara tentang alam semesta, tentang ciptaan Allah, tentang af'al Allah, tentang perbuatan Allah, tentang ciptaan Allah. Itu ayat-ayat kauniyah. Itu tanda-tanda keagungan Allah. Ayat artinya tanda. Jadi alam semesta itu ayatullah artinya adalah tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda keberadaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda wujudnya Allah, tanda-tanda alimnya Allah, tanda-tanda rahmannya Allah, tanda-tanda rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat-ayat kauniyah. Karena itulah ketika kita mengajarkan misalnya tentang fisika, tentang biologi, tentang matematika, sesungguhnya kita mengajarkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam pembelajaran kita selalu dihadirkan spiritualitas. Tidak hanya kita melihat angka sebagai angka, tapi angka itu adalah memiliki hikmah yang luar biasa. Angka yang menunjukkan adanya hubungan dengan Rabb-nya. Contoh kasus. Kita mengajarkan kata, Allah mengatakan ahad. Ahad itu asmaul husna. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah satu. Satu tidak ada duanya. Tidak ada tiga, tidak ada empat. Itulah kata ahad. Kata ahad menang tunggal. Enggak ada derivasinya. Enggak ada dua, enggak ada tiga. Ahad satu. Ini ada yang ada dalam bahasa Arab. Kalau kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, Esa mungkin ya. Ahad. Tapi beda dengan wahid. Kalau wahid ada isnani, ada salasa, ada rabi'ah, dan seterusnya. Ada thani, ada thalis, ada rabi'. Itu wahid. Kedua kata-kata ini ya sebagai bagian dari penjabaran matematis kita ya, ada satu, dua, dan tiga seterusnya, ya kan? Punya hikmah yang luar biasa dan memiliki unsur spiritual, memiliki korelasi dengan tauhid. Kenapa? Ahad itu sifat Allah, wahid itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wahid? Apakah ada Tuhan 2, 3, 4? Tidak. Tapi kita melihat spiritualitasnya. Di mana di situ? Kata wahid itu menunjukkan satu permulaan. Karena Allah wal awwalu wal akhiru. Dialah yang pertama ya, tanpa awal. Sebelum ada yang pertama diciptakan Allah, dialah yang pertama, lebih dulu ada. Tanpa ada awal Allah Subhanahu wa taala. Wal awwalu, al wahidu. Lalu muncullah yang kedua, ketiga, keempat. Ini semua bersumber dari al-wahid. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka munculnya ats-tsani yang kedua, ats-tsalis yang ketiga, ar-rabi' yang keempat, al-khamis yang kelima, as-sadis yang keenam, dan seterusnya itu muncul dari wahid. Sumbernya Allah. Maka semua yang ada di alam semesta ini bukan berdiri sendiri, tapi bersumber dari Allah. Wahid. Satu.
Allah lah sumber kehidupan. Allah lah sumber langit. Allah lah sumber alam semesta. Allah lah sumber arash. Allah lah sumber kursi. Allah lah sumber qalam. Allah lah sumber malaikat. Allah lah sumber manusia dan seterusnya. Semua berasal dari Allah, dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di Al-Wahid yang berikutnya, angka-angka berikutnya ini adalah sumber dari Allah, sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hubungan spiritualitasnya. Ketika kita mengajarkan biologi misalnya tentang tumbuh-tumbuhan, kita akan mengatakan bahwa tumbuh-tumbuhan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya melihat mekanisme biologisnya saja. Ada unsur-unsurnya. Saya nggak paham sama sekali ya, ada klorofil, ada apa namanya, dan seterusnya. Iya kan? Tetapi jangan disangka bahwasanya tumbuhan-tumbuhan itu tidak memiliki spiritualitas. Kita juga memiliki hubungan spiritualitas dengan Allah, berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Tusabbihu lahu as-samawati wal ard. As-sab'u wal ardu wa man fihinna wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tumbuh-tumbuhan itu bertasbih. Dan sekarang kan sudah dikembangkan. Ada sebuah penelitian tentang beberapa tanaman, termasuk tanaman kacang hijau itu, toge ya kalau kita sini namanya toge. Itu kan dicoba diperdengarkan kepada toge itu tentang bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada yang diperdengarkan dengan lagu rock dan lain. Ternyata pertumbuhan dengan media yang sama, dengan suhu yang sama, dengan keadaan yang sama, ternyata ketika media toge ini dengan media yang sama dengan yang lain tadi, dibacakan ayat-ayat Allah SWT, pertumbuhannya jauh lebih signifikan, jauh lebih luar biasa sekali. Ternyata memang ada hubungan spiritualitas. Jadi karena itulah, para umahat yang dirahmati Allah, apapun media kita, ketika apapun itu yang kita bicarakan dalam ayat-ayat kauniyah, dalam disiplin keilmuan, tetap saja kita harus menghubungkan muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah ilmu-ilmu kita, ilmu-ilmu sains kita, scientific kita, ya, ilmu-ilmu yang kita temukan di dalam Islam itu enggak bertentangan dengan tauhid. Tetap saja di sana ada kehadiran dalam tanda petik keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang bisa dibuktikan. Tetap saja ada relasi itu. Adanya muamalah itu. Tidak berdiri sendiri. Jadi para asatizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tak terasa ya sudah 14.52, tinggal 8 menit lagi. Saya sudahi kajian saya ini ya dengan menambahkan beberapa bagian lagi, bahwa karena itulah sebenarnya pengetahuan yang objektif itu adalah pengetahuan yang bisa memadukan ya di antara unsur-unsur spiritual zahir dan batin tadi. Karena bagaimanapun nggak akan terpisah. Nggak akan terpisah, apalagi berbicara tentang manusia. Dan emotional question tadi, sesungguhnya itu tidak akan bisa dikendalikan oleh al-aqlu semata. Kalau al-aqlu ini dipisahkan dari spiritualitasnya. Karena al-aqlu itu selalu bersifat subjektif. Subjektif dengan pengertian adalah dia hanya bisa menyimpulkan, memberikan natijah kepada sesuatu yang bisa diinderanya, bisa didengarnya, bisa dirasakannya. Itulah kesimpulan al-aqlu. Kalaupun dia berimajinasi tentang sesuatu, selalu saja berhubungan dengan hal yang bersifat material. Karena itulah al-aqlu, akal logika manusia, tidaklah kebenarannya absolut. Dia hanya sebagai penghantar untuk mendapatkan kebenaran objektif. Tetapi sebenarnya ada hal yang lain yang sangat kita butuhkan dan itu sangat objektif. Dan itulah penjelasan realitas objektif ini. Itu apa? Hal yang bersifat spiritual tadi. Dan itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah apapun disiplin keilmuan kita, selalu saja wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan penjelas wahyu As-Sunnah itu menjadi pertimbangan kita dalam menyimpulkan sesuatu. Tentunya yang berhubungan dengan hal-hal
yang saat ini kita mampu untuk melakukannya. Dan tidak memaksakan diri bagi hal yang tidak mampu gitu. Tapi tetap saja kita meyakini ada korelasi objektif itu. Karena itulah kita nggak bisa hanya memadakan akal kita, tetapi juga akal ini harus disinari oleh sesuatu yang bersifat spiritual, oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Disinari oleh wahyu. Karena wahyu itu kebenarannya adalah absolut, kebenaran objektif. Problemnya di antara kita sekarang adalah bukan karena wahyu tidak bisa menjelaskan sesuatu, tidak bisa menjadi informasi tentang kebenaran sesuatu, tetapi kita belum mampu untuk menguraikannya. Kadang-kadang banyak problem di situ. Karena itulah kita selalu diperintahkan tadabbur, mentadabburi ayat-ayat Allah. Jadi tadi ada ayat kauniyah dan ada ayat qauliyah Allah. Itulah wahyu Allah SWT. Maka ilmu apapun pemaduan antara ayat qauliyah dan kauniyah. Begitu juga kalau kita mengkaji keislaman, mengkaji tauhid misalnya. Tauhid kita bukan hanya konseptual, yang hanya kita membaca kitab-kitab tauhid, lalu kita lakukan, kita imani begitu saja. Itu bukan salah, tetapi sesuatu yang tidak sempurna. Kenapa? Tauhid itu harus juga bersifat objektif. Bagaimana dia bisa mentatbiknya, merealisasikannya dalam kehidupannya. Bagaimana dia bisa mempelajari tentang benda-benda, tentang kauniyah ini, tentang ciptaan Allah, untuk membuktikan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala, tentang kerahmanan Allah, tentang kerahiman Allah, tentang hal-hal yang lain. Karena itulah kita juga bagi para asatizah yang mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan ya, dan tanda petik ilmu keagamaan, kita bukan mendikotomisasi sekali lagi ya, tapi kategorisasi ilmu-ilmu keagamaan misalnya juga harus memiliki pengetahuan minimal ya, walaupun pengetahuan minimal terhadap sains, terhadap ilmu-ilmu kauniyah, agar kita bisa memadukan itu. Karena akan pincang kalau kita hanya berdiri pada satu potensi kemanusiaan kita tanpa mengindahkan potensi kemanusiaan kita yang lain. Kita adalah manusia, makhluk yang multidimensi. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Mungkin tadi penjelasannya kurang terstruktur ya, karena saya pun tidak membuat makalah ya, hanya beberapa coretan-coretan. Saya ingin mengantarkan kepada kita bahwasanya betapa pentingnya dalam pengajaran dan pendidikan kita, dalam transfer keilmuan kita dan transfer akhlak kita itu, memadukan antara intelektual kita dengan spiritual kita. Dan di tengah-tengahnya tadi adalah emosional kita yang dikendalikan oleh potensi-potensi yang telah kita jelaskan tadi. Karena itulah, mari kita menjadi guru-guru yang betul-betul memanusiakan manusia, yang betul-betul sadar tentang objek yang kita ajar itu adalah memiliki unsur zahiran wa batinan. Zahir dan batin itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan ya kepada panitia ya. Syukron jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah menerangkan materi kepada kita. Selanjutnya, waktu yang tersisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Baik, Ustadz, ini ada Ustadz yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah mendapatkan pencerahan dalam hal nikmat zahir dan batin. Yang jadi soal Ustadz, bagaimana Ustadz? Apakah 5 kecerdasan EQ, EQ, SQ, AQ, lalu CQ adalah implementasi dari nikmat zahir dan batin? Mohon dijawab Ustadz, syukron. Iya. Surah Luqman tadi itu menjelaskan secara global. Secara global. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan. Secara global, nikmat itu dua, ada zahir, ada batin. Semua yang ada di alam semesta ini masuk kepada dua kategorisasi itu. Unsur-unsur zahir, unsur-unsur batin. Tidak terlepas dari kedua unsur ini. Sesuatu yang bisa kita deteksi dengan indrawi kita, pakai alatkah atau pakai apapun, pakai mata telanjang ataukah pakai alat, itu adalah sesuatu yang bersifat zahir. Tapi sesuatu yang tidak bisa kita deteksi
dengan hal-hal seperti itu adalah bersifat batin, sesuatu yang bersifat spiritual, berhubungan dengan hal yang bersifat spiritual. Jadi kelima hal itu tentu masuk dalam kategorisasi itu. Tapi mana yang zahir, mana yang batin, silakan antum sendiri yang menganalisisnya dan menelitinya. Karena antum adalah para peneliti, kan begitu. Iya, demikian saja ya, saya kira demikian. Ya, baik Ustaz, syukran Ustaz atas jawabannya. Ini Ustaz ada lagi Ustaz, soal kedua Ustaz dari Ustaz kita Ustaz. Ustaz rahimakallahu izin bertanya. Tadi Ustaz sebutkan bahwa semua ayat kauniyah harus dihubungkan dengan muamalah kepada Allah Ta'ala. Apakah hal ini menunjukkan setiap guru mapel umum harus berkolaborasi dengan guru mapel agama? Tayyib, mohon dijawab Ustaz. Sekarang ini ya, ada muncul kesadaran baru dari kita lah sebagai penduduk bumi ini. Ternyata nggak bisa berdiri sendiri satu disiplin keilmuan, nggak bisa berdiri sendiri. Apa namanya itu, spesialisasi itu telah membuat kita terkotak-kotak. Dalam pengertian pengetahuan kita hanya pada satu dimensi saja, hal yang bersifat duniawi saja misalnya, nggak akan bisa menjadikan pengetahuan yang kita ketahui atau disiplin ilmu yang kita ketahui itu hidup survive sebagaimana wajarnya dan memanusiakan manusia itu semua, nggak bisa. Makanya muncul sekarang ini adalah integrasi keilmuan. Satu fenomena, satu objek itu tidak saja dilihat dari satu perspektif, tapi juga harus dijelaskan dari perspektif-perspektif lain agar kita menemukan berbagai sudut tentang satu peristiwa. Berbagai sudut dari satu peristiwa. Kita bisa memandangnya dari berbagai hal. Bagaimana dari segi, misalnya, bagaimana dari segi sosiologinya, bagaimana dari sosiologi antropologinya. Ini ya, saya menggunakan sosiologi antropologi ya, bukan mengatakan saya sepakat dengan sosiologi yang yang dikembangkan hari ini, yang berasal dari Agus Comte misalnya. Bukan itu yang saya maksudkan. Kita juga harus memiliki sosiologi Islam. Bagaimana menata, bagaimana fenomena sosial ini, bagaimana relasi sosial ini, itu dilihat dari perspektif Islam maunya. Karena itu kita butuh pakar-pakar yang lahir dalam sosiologi Islam ya. Karena selama hari ini kita penelitian tentang sosiologi itu selalu dari Eropa, selalu bersifat materialisme, dari materialisme. Jadi satu objek itu kita lihat dari sosiologi misalnya, ya. Kita lihat dari segi tauhid misalnya, kita lihat dari segi siasah misalnya, politik, ya, siasah dan seterusnya. Akhirnya kita menemukan, oh ini sebuah fenomena dan kita bisa menjelaskan dari berbagai perspektif. Itu tidak bisa dilakukan satu orang hari ini, karena ilmu itu sudah sangat banyak dan berkembang. Tidak bisa dilakukan satu orang, sangat sukar sekali. Karena cabang ilmu sudah begitu banyak. Dan kita harus menjawab dari segala sudut dimensi pertanyaan. Makanya harus berkolaborasi dengan antara satu guru dan guru lain. Harus ada komunikasi kita. Termasuk guru olahraga misalnya. Apakah dia tidak membutuhkan informasi tentang tauhid dalam olahraga, tidak membutuhkan informasi tentang fikih misalnya? Bagaimana anak-anaknya olahraga? Bagaimana auratnya? Menjaga auratnya. Di kerumunan mana dia boleh berada? Itu kan perlu fikih. Kemudian ketika mereka bertanding, bagaimana memotivasi mereka dan bagaimana menjelaskan kepada mereka tentang kekalahan misalnya. Ya, dalam kompetisi misalnya. Bukan dalam perjudian, ya, dalam kompetisi misalnya. Harus ada unsur-unsur tauhid di situ yang harus mereka sadar dan harus berhusnuzon kepada Allah SWT. Begitu seterusnya dalam ilmu yang lain. Makanya guru-guru itu harus berkomunikasi antara satu dan lainnya. Jadi karena itulah saya ada melihat fenomena juga ya antara guru-guru kita itu sangat eksklusif sekali. Dia sangat percaya diri dengan ilmunya dan tidak peduli kepada ilmu orang lain. Itu guru yang gagal itu. Dia mungkin menguasai satu disiplin ilmu, tapi dia juga butuh disiplin ilmu yang lain untuk melihat
satu objek. Karena itulah, jadi mesti ada ruang ya, di sekolah-sekolah kita itu ada ruang berkumpul para guru di situ dan mendiskusikan berbagai masalah. Dan hidupkan diskusi-diskusi seperti itu. Itulah sekarang yang sedang dikembangkan ya, integrasi keilmuan atau wahdatul ulum. Ya, ilmu itu semua dari Allah Subhanahu wa taala turun. Toyib, sepertinya ada gangguan ya, gangguan jaringan Ustaz di jaringan. Toyib. Afan Ustaz, tadi ada sedikit gangguan Ustaz, gangguan jaringan Ustaz. Toyib, silakan Ustaz dilanjut Ustaz. Ya, jadi saya kira demikian kajian kita hari ini ya. Ya, nah Ustaz. Saya mohon maaf ya atas segala kekurangan yang ada, kekeliruan. Saya tidak bisa men-share materi kita hari ini karena kelemahan saya untuk membagi waktu ya antara kesibukan-kesibukan kita. Mudah-mudahan kita semua memiliki satu tujuan yang sama, tidak ada lain kecuali tujuan kita adalah untuk meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk membuktikan kepada setiap makhluk ini bahwasanya ilmu pengetahuan itu bersumber dari Allah yang satu. Karena itulah semua disiplin keilmuan itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron Ustadz atas jawabannya. Toyib, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa sama-sama kita amalkan di kehidupan masing-masing. Kami berdoa semoga Ustadz beserta keluarga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, sekali lagi kami ucapkan syukron jazakallah khairan atas faedah yang diberikan siang hari ini. Kami berdoa semoga menjadi amal jariah untuk Ustadz nantinya. Baik, kepada Ustadz dan rekan-rekan sekalian, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Baik, kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.